Assalamualaikum, halo para pecinta serial drama India dimanapun kalian berada. Selamat berjumpa kembali bersama dengan Mimin. Kali ini Mimin akan mencoba membahas alur cerita sinopsis Gopi. Ahem tidak terima saat melihat Gopi menangis karena Mira tidak mau ditinggalkan oleh Gopi. Tapi sebelum lanjut kita ke pembahasannya, alangkah baiknya kawan semua tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Yuk guys, kita langsung saja ke alur ceritanya. Di episode kali ini nampak terlihat Urmila yang sedang melakukan perawatan di wajahnya. Sambil ia pun bergumam sendiri, lalu mengatakan, "Aku harus terlihat sangat cantik di hadapan semua orang. Karena kalau tidak, aku pun akan dihina oleh para tetanggaku yang selalu ikut campur dengan urusanku," kata Urmila sambil ia pun bergumam sendiri. Di saat Urmila mengatakan hal tersebut, tiba-tiba saja handphonenya pun berdering dan ia pun langsung mengangkat telepon dari Rasi. Lalu Urmila mengatakan kepada Rasi, "Rasi, apakah kau ingin tahu apa yang telah aku lakukan saat ini?" Lalu Rasi pun mengatakan kepada Urmila, "Ibu, cukup. Kau tidak perlu mengatakan hal itu. Aku pun sedang melakukan aktivitas olahraga agar tubuhku terlihat begitu langsing." Lalu Rasi mengatakan kepada Urmila kalau ia pun akan menceritakan apa yang telah terjadi di rumah Modi. Lalu Urmila bertanya kepada Rasi, apakah berita itu? Rasi pun menjelaskan kepada Urmila kalau ternyata Gopi telah memasukkan Mira ke sekolah dan aku tidak akan mengajari Mira lagi. Lalu Rasi mengatakan kepada Urmila, "Ibu, aku sedang melakukan aktivitas olahraga, jadi tubuhku akan langsing." Setelah Rasi mengatakan hal tersebut, Urmila pun langsung bercermin dan ia pun begitu terkejut di saat ia melihat badannya yang begitu besar. Lalu ia pun mengatakan kalau ia ingin olahraga seperti Rasi. Di adegan selanjutnya terlihat Gopi, Ahem, Kokila, dan juga Mira. Akhirnya mereka pun tiba di sekolah. Lalu di saat Gopi dan Kokila akan memasukkan Mira ke dalam kelas tersebut, tiba-tiba Gopi mengatakan kepada Kokila kalau ia yang akan mendaftarkan Mira untuk masuk ke kelas tersebut. Dan akhirnya Kokila pun setuju. Lalu Gopi berusaha untuk mencoba merayu Mira agar Mira mau diajak oleh dirinya. Lalu Gopi mengatakan, "Mira sayang, kau harus berani karena di dalam sana akan banyak teman baru untukmu." Namun di saat Gopi akan mengajak Mira untuk memasuki kelas tersebut, tiba-tiba saja Sapita pun datang dan mengatakan yang tidak-tidak kepada Kokila sambil ia pun berusaha untuk mengatakan dan merendahkan Gopi kembali. Ahem sepertinya tidak senang di saat Sapita yang terus saja menghina dan mengejek Gopi karena dulu memang Gopi tidak mengalami hal seperti ini. Lalu Kokila mengatakan kepada Sapita, "Kau tidak perlu ikut campur dengan keluargaku. Aku benar-benar sudah muak dengan semua yang telah kau katakan." Lalu Sapita pun pergi di saat Kokila mengatakan hal tersebut dan mencoba untuk membela Gopi. Lalu Kokila mengatakan kepada Gopi, "Gopi, kau tidak perlu menghiraukan semua ucapan yang telah Sapita katakan tadi karena mulut ia pun tidak pernah dijaga," kata Kokila kepada Gopi sambil ia pun memberikan saran kepada Gopi bagaimana caranya untuk memasukkan Mira ke dalam kelas agar Gopi berani dan tidak malu-malu di saat ia mendaftarkan Mira ke dalam kelas tersebut. Lalu Gopi pun membawa Mira dan ia pun membujuk Mira agar Mira pun mau mengikuti dirinya. Ahem sangat sedih melihat Gopi di saat ia membawa Mira ke dalam kelas tersebut. Lalu Gopi langsung memberikan salam kepada guru yang ada di kelas tersebut. Sambil ia pun mengatakan kepada Mira, "Mira putriku, kau harus berani ada di kelas ini dan kau pasti akan senang telah mendapatkan teman baru di kelas ini," kata Gopi kepada Mira sambil Mira pun terlihat sangat senang di saat Gopi mengatakan hal tersebut. Lalu Gopi mengatakan kepada ibu guru yang ada di kelas itu. Ia mengatakan, "Permisi, aku ingin mendaftarkan putriku untuk belajar di kelas ini." Lalu ibu guru itu pun mengatakan kepada Gopi, "Dengan senang hati kami menerima siswa baru di kelas ini." Lalu Gopi bertanya, "Anak ini sangat pulas di saat aku datang ke tempat ini. Apakah dia sudah biasa tidur seperti ini?" Lalu guru itu pun menjawab, "Mereka memang sudah terbiasa tidur seperti ini di kelas karena
Aku sangat tidak tega melihatnya kelelahan belajar terus-menerus. Dan akhirnya aku pun berhasil menidurkannya karena aku sangat kasihan kepadanya, kata guru itu kepada Gopi. Gopi pun mengatakan, ini adalah bekal untuk putriku, karena aku pun membekalinya kalau putriku ingin memakan sesuatu. Lalu Gopi berkata kepada Mira, Mira putriku, kau adalah putriku yang sangat berani, jadi kau harus berani di saat kau mulai belajar. Di saat Gopi mengatakan hal tersebut, Mira hanya terdiam dan ia pun menangis, karena ia pun tidak ingin ditinggalkan oleh Gopi. Terlihat Gopi sendiri, ia pun hanya terdiam sambil ia pun meninggalkan Mira. Akan tetapi seketika saja Gopi pun malah menghentikan saat ia akan melangkahkan kakinya untuk meninggalkan Mira. Lalu Gopi teringat sesuatu, dan ia pun teringat dengan masa lalunya yang sangat kelam di saat ia pun hanya melakukan pekerjaan rumah saja. Di saat Rasi pulang sekolah, dan ia pun langsung mengambil buku yang terjatuh dari tas Rasi. Lalu Gopi di saat ia akan melihatnya, tiba-tiba saja Gopi membalikan buku tersebut, membuat Rasi pun langsung mengejeknya. Karena Gopi sendiri, ia pun sama sekali tidak tahu bagaimana caranya membaca buku dengan benar. Lalu Gopi pun, ia langsung menghapus air matanya di saat itu juga, karena ia berusaha untuk kuat dan tidak cengeng, karena ini hanya untuk kebaikan Mira, putri kesayangannya itu. Lalu Gopi di saat ia pun menghampiri Ahem pun langsung bertanya kepada Gopi. Akan tetapi Gopi tidak menghiraukan pertanyaan dari Ahem, membuat Ahem langsung merasa tidak enak kepada Gopi. Kala ia melihat Gopi, raut wajahnya pun terlihat sangat sedih. Ahem dan Kokila pun langsung meninggalkan tempat tersebut. Di adegan selanjutnya terlihat Rasi dan Jigar pun sedang berbincang-bincang. Mereka berdua sedang membicarakan kedua putranya yang sangat lucu. Di saat Jigar bertanya kepada Rasi, Rasi menjawabnya dengan tersenyum. Ia mengatakan kepada Jigar, Jigar, kau tidak perlu khawatir dengan kedua putra kita karena mereka pun sangat aktif dan mereka pun sangat lucu-lucu. Lalu di saat Jigar memberikan ciuman kepada kedua putranya itu, terlihat Rasi sendiri ia pun sangat senang karena suaminya akan meninggalkan dirinya. Dan Rasi sendiri ia pun langsung bergegas untuk mengambil alat untuk olahraga, karena ia sendiri ingin tetap saja terlihat langsing di mata semua orang. Namun di saat Rasi akan memulai olahraganya, tiba-tiba saja ada seseorang yang mengetuk pintu kamarnya, dan ia pun langsung bergegas untuk membuka pintu kamarnya. Setelah ia pun berhasil menyembunyikan alat olahraganya itu, kemudian Rasi pun hanya menggelengkan kepalanya di saat Hetal akan keluar dari kamarnya. Dan setelah Hetal keluar dari kamar Rasi, Rasi pun langsung bergegas mengambil alat untuk olahraga dirinya, dan tiba-tiba saja di saat ia akan memulainya, anaknya pun malah menangis, membuat ia pun langsung bergegas untuk membuat kedua putranya itu terdiam. Dan akhirnya Rasi pun berhasil membuat kedua putranya pun terdiam dan tidak menangis kembali. Di adegan lain pun terlihat Hetal yang bertanya kepada Kokila, Gopi dan juga Ahem, bagaimana dengan Mira, apakah Mira mau ditinggalkan oleh Gopi? Lalu Kokila memberitahukan kepada Hetal, ya, sepertinya Mira memang belum ingin ditinggalkan oleh Gopi. Lalu Gopi mengatakan kepada semua orang kalau ia ingin istirahat di kamarnya karena ia pun merasa lelah. Lalu Gopi pun akhirnya pergi meninggalkan mereka semua. Setelah Gopi meninggalkan mereka semua, tiba-tiba saja Kokila pun langsung terdiam dan berpikir. Lalu Ahem pun mengatakan kepada Kokila kalau ia langsung berpamitan untuk berangkat ke kantor. Dan akhirnya Ahem pun langsung memberikan salam kepada Kokila. Di adegan lain pun terlihat Gopi yang baru tiba di kamarnya. Ia pun langsung masuk ke dalam kamarnya itu sambil ia pun terus saja membayangkan Mira putrinya. Sambil ia pun merasa sedih di saat ia meninggalkan Mira di sekolah sendiri, guru barunya di sekolah. Dan akhirnya episode pun berakhir. See you, bye bye guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari Mimin.